Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya Tanyun sedang berdiskusi dengan Luo Fan dan Song Hong. Luo Fan dan Song Hong ingin mengajak adu kekuatan kepadanya dengan niat untuk pembelajaran. Dan setelah mereka sedang berdiskusi tiba-tiba Sun Anbe muncul dengan gaya sombongnya dan berkata, "Saudara Tan, karena Anda dan Luo Fan ingin melakukan latih tanding, kenapa tidak mengajakku? Aku juga ingin latih tanding denganmu," ucap dari Sun Abe. Para murid kini melihat ke arah Sun Anbe dengan tatapan jijik. Para murid menyapa Sun Anbe, tetapi Sun Anbe mengabaikannya. Sun Anbe langsung berjalan ke arah Tanyun dengan gelagat yang sombong. Kemudian pada saat yang sama Luo Fan berbisik ke arah Tanyun dan berkata, "Kakak Tan, pria ini adalah penjahat terkenal. Ayo kita pergi abaikan saja dia," ucap dari Luo Fan. Kemudian mendengar itu Tanyun berkata, "Baiklah kalau begitu ayo pergi," ucap dari Tanyun. Pada saat Tanyun akan pergi bersama Luo Fan dan Song Hong, tiba-tiba Sun Abe berkata, "Tanyun, kamu bajingan tidak tahu malu. Pada saat menaiki menara, kamu dengan sengaja menyalipku di langkah terakhir untuk memasuki lantai ke-100, kamu dengan sengaja ingin mempermalukanku," ucap dari Sun Abe. Mendengar itu Luo Fan langsung angkat bicara. "Tanyun memanjat menara dari awal sampai akhir. Jelas-jelas dia tidak berniat mempermalukanmu," ucap dari Luo Fan. "Terus kenapa kamu ingin membelanya?" ucap dari Sun Abe sambil meludah ke arah kaki Luo Fan. Mendengar kata-kata Sun Anbe yang arogan, Song Hong pun berkata kepada Tanyun, "Tanyun jangan khawatir, aku dan Kak Luo Fan ada di sini. Sun An tidak akan bisa menyentuhmu sama sekali." Kemudian Tanyun melirik ke arah Sun Abe dan berkata, "Siapa sebenarnya yang kamu bilang bajingan tak tahu malu?" ucap dari Tanyun sambil meludahi muka Sun Anbe. Melihat Tanyun meludahi Sun Anbe, para murid dan termasuk Luo Fan dan Song Hong terkejut. Para murid kemudian berkata, "Aku tidak menyangka, Kakak Tan benar-benar berani memprovokasi Sun Anbe." Kekuatan Sun Anbe hampir setara dengan kakak Luo Fan dan kakak Song Hong. Dan Sun Anbe juga termasuk ke dalam 3 teratas di daftar pertempuran. Apakah kakak Tan akan benar-benar melawan Sun Anbe? Ucap dari para murid. Setelah itu, Sun Anbe yang telah diludahi oleh Tanyun, amarahnya mulai melonjak. Tanyun melihat Sun Anbe yang marah. Tanyun langsung berkata, "Anak manja kamu juga tahu, aku telah mencapai ke lantai 108 menara ruang dan waktu. Dan aku hanya ingin latih tanding dengan senior Luo Fan dan Song Hong. Dan jika kamu ingin berlatih tanding denganku itu tidak memenuhi syarat, tetapi jika kamu memaksa, kenapa kamu tidak mengajakku pertandingan hidup dan mati saja? Aku siap untuk membunuhmu kapanpun," ucap dari Tanyun dengan percaya diri. Mendengar kata-kata dari Tanyun, amarah Sun Anbe terus melonjak, tetapi pada saat yang sama Sun Anbe mengambil sikap tenang. Lalu Sun Anbe bergumam di dalam hatinya, "Aku ingin sekali mengajak dia duel hidup dan mati. Tetapi sebelumnya dia telah membunuh murid-murid jenius lainnya. Aku tidak boleh ceroboh kali ini. Aku harus tenang," gumam dari Sun Anbe di dalam hatinya. Tanyun yang melihat Sun Anbe hanya diam saja kemudian berkata, "Anak manja, aku telah memberikanmu kesempatan untuk melawanku. Jadi kenapa kamu masih ragu-ragu?" ucap dari Tanyun dengan nada mengejek. Sun Anbe kembali bergumam di dalam hatinya, "Aku tidak boleh mundur sekarang. Jika aku mundur harga diriku sebagai 3 teratas di dalam daftar pertempuran akan hancur," gumam dari Sun Anbe. Setelah bergumam, Sun Anbe berkata, "Tanyun, kamu telah menjadi pahlawan bagi divisi pil kami. Dan jika saja aku melakukan pertempuran hidup dan mati melawanmu, aku pasti akan menjadi musuh bagi semua orang di divisi pil, dan aku juga takut kepala divisi pil akan menghukumku. Aku benar-benar takut jika saja pertempuran itu terjadi. Aku benar-benar membunuhmu, tapi sebenarnya aku juga ingin memberi pelajaran untukmu," ucap dari Sun Anbe. Setelah kata-kata itu keluar Tanyun berkata, "Bagaimana caramu memberiku pelajaran?" ucap dari Tanyun. Setelah kata-kata Tanyun jatuh, Sun Anbe langsung mengangkat tinjunya.
Dan tinju raksasa pun muncul. Tinju raksasa itu terbagi menjadi 7 dan melesat ke arah Tanyun. Tetapi pada saat yang sama Tanyun dengan mudahnya berhasil menghindari serangan itu. Luo Fan dan Song Hong terkejut melihat Tanyun, yang dengan mudah bisa menghindari serangan dari Sun Anbe. Tanyun menghindari serangan itu dengan langkah kaki Hong Meng yang telah meningkat 30%. Lalu setelah menghindar, Tanyun langsung mengeluarkan kekuatannya. Dan energi spiritual emas pun muncul membentuk telapak tangan. Dan telapak tangan itu diarahkan ke arah tinju milik Sun Anbe. Ledakan pun terjadi dan setelah berakhir ledakan, kini serangan Tanyun pun berhasil menghancurkan serangan dari Sun Anbe. Melihat itu, Sun Anbe berkata, "Apa? Bagaimana mungkin kamu bisa menghancurkan teknikku? Kenapa kamu bisa mengetahui kelemahan dari teknikku?" Ucap dari Sun Anbe terkejut. Setelah mendengar itu Tanyun pun malah mengejek Sun Anbe dan berkata, "Bagaimana dengan kekuatanku anak manja?" Ucap dari Tanyun. Setelah berbicara langsung saja Tanyun menggunakan langkah ilahi Hong Meng kemudian melesat ke depan sosok Sun Anbe. Tanyun memusatkan kekuatan di tinjunya. Dan kemudian memukulkan tinjunya ke dada Sun Anbe. Sun Anbe pun mundur beberapa langkah. Kemudian Sun Anbe mengeluar pedang dan langsung menebaskan pedangnya ke arah Tanyun. Tebasan pedang yang sangat cepat, sehingga Tanyun tidak memiliki waktu untuk menghindar. Tapi Tanyun tampak tenang. Melihat Tanyun yang tidak bisa menghindar, Luo Fan berkata dengan keras, "Hati-hati, Tanyun itu adalah pedang senjata jiwa binatang. Senjata roh kelas terbaik Sun Anbe. Kamu tidak akan bisa menahannya." Ucap dari Luo Fan khawatir. Mendengar perkataan dari Luo Fan, Tanyun hanya tersenyum. Lalu tebasan pedang pun melesat dengan cepat ke arah Tanyun. Tetapi Tanyun menahan tebasan pedang itu dengan tangan kosongnya. Semua orang pun terkejut melihat Tanyun menahan tebasan pedang terkuat milik Sun Anbe. Tanyun yang kini menahan pedang dengan tangan kanannya. Langsung saja Tanyun mengeluarkan api Hong Meng di telapak tangan kanannya. Api Hong Meng keluarlah, api Hong Meng menyelimuti pedang kelas terbaik itu. Dan dengan singkat pedang kelas terbaik itu pun hancur. Melihat pedang roh kelas terbaiknya hancur, Sun Anbe berteriak dan berkata, "Tidak, itu adalah pedang terbaikku." Sun Anbe tampak pucat kali ini. Saat Sun Anbe sedang terkejut melihat kejadian ini, Tanyun tiba-tiba melesat seperti kilat ke arah Sun Anbe, dan menendang kedua kaki Sun Anbe dengan keras. Lalu kedua kaki Sun Anbe pun langsung patah dengan sekali tendangan Tanyun. Sun Anbe pun tergeletak di tanah dan berkata, "Aku benar-benar ceroboh. Kalau saja aku tidak ceroboh, aku pasti tidak akan dikalahkan olehmu." Ucap dari Sun Anbe. Pada saat ini Sun Anbe ingin mengeluarkan kekuatan penuhnya tetapi Sun Anbe melihat kedua kakinya sudah patah. Kedua kakinya Sun Anbe kini hampir putus asa. Pada saat yang sama Tanyun yang melihat Sun Anbe terlihat putus asa, langsung menghampirinya. Tanyun langsung mengeluarkan api iblis Hong Meng di tangan kanannya, dan mengeluarkan api es Hong Meng di tangan kirinya. Dengan api iblis Hong Meng Tanyun membakar kaki kanan Sun Anbe menjadi debu. Dan dengan api es Hong Meng Tanyun membekukan kaki kiri Sun Anbe dan langsung menjadi potongan-potongan es yang kecil. Sun Anbe pun kesakitan, ketakutan dan berkata, "Tidak. Tanyun, kamu sangat sadis." Ucap dari Sun Anbe. Pada saat Sun Anbe meraung kesakitan, tiba-tiba suara kemarahan muncul di ketinggian. "Hei bajingan, apa yang telah kamu lakukan kepada murid kesayangku?" Tanyun mendongak ke atas melihat ke arah suara itu. Ternyata suara itu berasal dari tetua ketiga, yaitu Pang Shiyuan. Pang Shiyuan sebenarnya tahu bahwa muridnya Sun Anbe pasti akan membalaskan kepada Tanyun. Jadi Pang Shiyuan berniat untuk mencari Sun Anbe agar tidak melakukan hal ceroboh, tetapi melihat keadaan ini, Pang Shiyuan ternyata menyadari bahwa dirinya terlambat untuk menghentikan Sun Anbe. Pang Shiyuan tidak menyangka bahwa Tanyun akan benar-benar mengalahkan murid kesayangannya, dan juga tidak menyangka bahwa Tanyun akan menghapuskan kedua kakinya. Melihat keadaan Sun Anbe yang tidak memiliki kaki, Pang Shiyuan pun berkata dengan marah, "Tanyun, kamu benar-benar biadab, kamu tidak punya hati nurani. Bagaimana kamu bisa melakukan ini semua?" Ucap dari Pang Shiyuan. Mendengar perkataan ini ekspresi Tanyun berubah menjadi dingin dan berkata kepada tetua ketiga, "Tetua ketiga, apakah kamu akan menghukumku tanpa mendengar penjelasanku?"
ucap dari Tanyun. Melihat Pang Shiyuan hanya terdiam mendengar perkataannya. Tanyun pun kembali berkata, keponakanmu ingin berlatih tanding denganku. Tetapi aku banyak kesibukan jadi aku pun menolaknya. Namun keponakanmu yang baik menurutmu itu tidak terima dengan penolakanku. Jadi dia tiba-tiba menyerangku. Dia menggunakan 10x kekuatannya untuk menyerangku. Jika saja aku tidak mempunyai kekuatan, aku pasti akan mati olehnya. Dan keponakanmu juga telah berulang kali mempermalukanku. Dan jika saja kamu tidak datang tepat waktu, aku akan menghancurkan kedua tangan Sun Anbe juga. Ucap dari Tanyun. Pernyataan dari Tanyun membuat semua orang mengubah ekspresi mereka. Dan tetua ketiga kini amarahnya melonjak setelah mendengar perkataan dari Tanyun. Dan berkata, kamu bajingan. Tetapi perkataan tetua ketiga dipotong oleh Tanyun. Apakah kamu akan menggertak anak muda ini? Dan akan menyerangku di depan semua orang? Tetua ketiga semua orang telah melihat semua, aku harap kamu menyingkirkan niat membunuhmu padaku. Jika tidak itu akan berdampak buruk padamu selaku tetua, ucap dari Tanyun. Mendengar ini, Pang Shiyuan mengambil nafas dalam-dalam, melirik Sun Abe. Kemudian, melihat kerumunan. Dan berkata-kata demi kata, hei kalian, apakah yang diucapkan Tanyun benar? Tanya dari tetua ketiga kepada para murid. Laporkan kepada tetua ketiga, memang benar. Kakak senior Sun, yang pertama-tama menyerang ke arah kakak senior Tan. Para murid berkata dengan jujur. Mendengar ini, Pang Shiyuan menatap Tan Yun dengan tegas, lalu membungkuk dan memeluk Sun Abe untuk pergi. Penatua ketiga, muridnya agak terlalu agresif sekarang, tolong jangan salahkan saya. Tapi ketiga penatua, aku harap juga kamu bisa memberitahu Pang He dan Sun Abe, untuk tidak memprovokasiku lagi. Jika mereka bertindak seperti itu lagi, aku tidak akan segan mengumpulkan mayatnya di depan Anda. Ucap dari Tanyun. Mendengar perkataan Tanyun, Pang Shiyuan berhenti. Wajah tuanya berubah warna menjadi merah. Dan menoleh tiba-tiba, menatap Tanyun, anak muda, dengan kesombonganmu itu, tidak akan berakhir dengan baik, lelaki tua itu menasihatimu. Setelah berkata seperti itu, Pang Shiyuan menginjak pedang terbang, naik ke udara. Setelah Pang Shiyuan pergi, Luo Fan menyeka keringat dingin di dahinya dan berkata dengan gentar, Kakak Tan, aku baru saja berkeringat untukmu. Untungnya, tetua ketiga tidak melakukan apapun padamu. Itu benar, itu terlalu berbahaya. Kakak Tan, telapak tangan Song Hong basah dan berkeringat, dan dia sangat takut bahwa Pang Shiyuan akan mengarahkan serangan ke Tan Yun. Mulut Tan Yun sedikit terangkat, dan dia mencibir dalam hatinya. Pang tua, ketika aku memanjat menara, kamu memiliki niat membunuh terhadapku, kamu hanya berada di tingkat ke-6 penyempurnaan jiwa. Jika dia benar-benar ingin membunuhku silakan, aku tidak keberatan menghiburmu dengan 9 jimatku. Tan Yun menyembunyikan niat membunuhnya dengan sangat baik, dan menghadap Luo Fan dan Song Hong, mengangkat bahu acuh tak acuh, dan berkata, Saudara Luo. Kakak Song, ayo pergi, mari kita diskusikan masalah latih tandingnya. Luo Fan terbatuk canggung dan berkata, Kakak Tan, barusan Sun Abe tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Dan kamu juga tidak menggunakan niat membunuhmu, tapi kamu menyakitinya. Saya pikir kita bisa menghindari diskusi di antara kita. Jika kita benar-benar bertarung, saya khawatir saya mungkin bukan lawan Anda. Ucap dari Luo Fan, aku juga, suara Song Hong bergema. Aku juga tidak jadi latih tanding denganmu Kakak Tan, ucap dari Song Hong. Lupakan saja, kita tidak akan belajar dari satu sama lain hari ini. Ayo pergi ke Gunung Peri saya untuk minum. Jika Anda tidak mabuk, Anda tidak akan kembali. Ucap dari Luo Fan. Tan Yun melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Saudara Luo, Saudara Song, saya memiliki sesuatu untuk ditangani, jadi saya tidak menemani kalian berdua. Di masa depan, saya akan datang berkunjung di waktu luang saya. Ya, karena saudara Tan Yun memiliki sesuatu untuk dilakukan, maka saudara Luo dan saya tidak akan menghalangimu. Song Hong menggenggam tinjunya, lalu Tan Yun pun mengucapkan selamat tinggal kepada mereka berdua, dan langsung menaiki pedang terbang, dan terbang menuju Changling Xianshan.
Tanyun tidak sabar untuk kembali ke Gunung Abadi Changling untuk melihat apakah sebuah bendera telah didirikan di puncak. Begitu ada bendera, itu berarti ada berita tentang bahan pemurnian di Tetua Dek. Kemudian Tanyun menggunakan langkah ilahi Hongmeng, dan melesat seperti kilat. Dengan peningkatan ranah Tanyun, kecepatan terbangnya meningkat dari 120.000 mil per hari menjadi 150.000 mil per hari. Dalam perjalanan ke Changling Xianshan, Tanyun secara khusus melakukan shuttle di lautan awan. Karena kecepatannya yang cepat, lautan awan sepertinya terbelah oleh pedang yang tajam. Pada saat yang sama, Tanyun melepaskan kesadaran spiritual yang sebanding dengan tingkat pertama dari alam penyempurnaan jiwa, menutupi lautan awan dengan radius 380 mil, dengan waspada memeriksa untuk melihat apakah ada yang mengikutinya. Tanyun mengerti, karena semakin banyak musuh, jadi Tanyun harus lebih berhati-hati. Tanyun dengan hati-hati mengamati aliran setiap potongan awan putih. Tanyun menemukan melalui kesadaran spiritualnya bahwa tidak ada seorang pun di lautan awan yang tenang 380 mil di belakangnya. Tetapi lautan awan dengan cepat menyusut ke samping. Sepertinya ada seseorang yang sedang bersembunyi di sini, ucap dari Tanyun. Tanyun menyusut dari lautan awan menuju bentangan sempit di kedua sisi, dan menyimpulkan bahwa musuh yang tak terlihat bukanlah mengemudikan perahu roh, tetapi menggunakan pedang terbang. Tanyun tidak melihat ke belakang, dan terbang dengan tenang. Dia memeriksa kecepatan orang yang mendekat melalui indera spiritualnya. Berdasarkan pengetahuan Tanyun, dia menilai kecepatan terbangnya. Setidaknya kekuatannya berada di level kelima dari penyempurnaan alam jiwa. Tanyun kemudian bergumamam di dalam hatinya. Tidak peduli apakah kamu Pang Xiyuan atau Lu, hari ini aku ingin kamu mengupas kulitmu, gumam dari Tanyun. Pada saat ini orang yang sedang bersembunyi itu adalah Jiang Xia. Jiang Xia telah bersembunyi sangat lama untuk menunggu kedatangan Tanyun, dan kini Jiang Xia sangat bersemangat karena orang yang ditunggunya telah muncul. Jiang Xia kini dengan hati-hati mengikuti Tanyun agar pergerakannya tidak ketahuan oleh Tanyun. Tapi sebenarnya walaupun Jiang Xia berhati-hati, Tanyun sudah mengetahui persembunyian Jiang Xia. Lalu setelah beberapa menit Jiang Xia mengikuti Tanyun, tiba-tiba Jiang Xia mengeluarkan pedang merahnya dan menebaskan pedangnya dengan kekuatan berwarna merah ke arah Tanyun, di mana cahaya pedang berwarna api lewat. Retakan padat di ruang gelap tiba-tiba muncul di lautan awan, seolah-olah kekosongan itu akan runtuh. Melihat adegan ini, Tanyun menyeringai, orang tua, aku sudah menunggumu untuk waktu yang lama. Pada saat yang sama ketika cahaya pedang yang kejam datang ke arah Tanyun, Tanyun tiba-tiba berteriak, berbalik, melambaikan tangan kanannya, dan harta karun kelas menengah. Jimat 9 surga petir, langsung keluar dari cincin penyimpanannya. Di bawah kendali indera spiritual Tanyun, jimat harta itu langsung diaktifkan dan menyerang cahaya pedang. Boom! Cahaya guntur memblokir serangan cahaya pedang, dan setelah saling menghantam ledakan besar pun terjadi, dan beberapa saat cahaya pedang dan cahaya guntur pun perlahan menghilang. Melihat ini Jiang Xia terkejut, bahwa serangan sembunyi-sembunyinya bisa diketahui oleh Tanyun. Jiang Xia kemudian berkata, bajingan kecil, bagaimana kamu menemukanku, ucap dari Jiang Xia. Tanyun sebenarnya masih mengira bahwa orang yang menyerangnya adalah tetua ketiga Pang Xiyuan. Tetapi setelah melihatnya dengan jelas bahwa orang yang telah menyerangnya bukanlah tetua ketiga, lalu setelah mengetahui bukan tetua ketiga, Tanyun berkata, siapa kamu? Aku benar-benar tidak mengenalmu, ucap dari Tanyun. Tanpa menunggu jawaban Tanyun pun kembali mengeluarkan jimat gunturnya. Dan pada saat yang sama, kini Jiang Xia sedang terluka. Karena cahaya pedang miliknya dihancurkan, itu juga membuat Jiang Xia terluka. Dan Jiang Xia kini bergegas untuk melarikan diri. Tetapi pada saat sama Tanyun yang telah mengelurkan cahaya guntur tidak berbelas kasihan kepada Jiang Xia. Tanyun pun mengerahkan cahaya guntur kepada Jiang Xia yang hendak pergi. Kekuatan guntur itu membentuk menjadi naga guntur. Pada saat naga guntur akan menghantam Jiang Xia, tiba-tiba Jiang Xia berkata dengan ketakutan, Tanyun jangan bunuh aku. Aku memiliki rahasia penting untukmu. Ucap dari Jiang Xia. Setelah mendengar kata-kata itu,
Tanyun pun menyadari bahwa orang itu adalah antek-antek dari tetua ke-12 yaitu Lu. Lalu tanpa lama-lama Tanyun kembali mengarahkan naga guntur ke arah Jiang Xia. Dan naga guntur pun menghantam Jiang Xia membuat seluruh tubuh Jiang Xia menjadi abu. Dan hanya menyisakan cincin penyimpanannya. Kemudian Tanyun mengambil cincin penyimpanan milik Jiang Xia. Tanyun langsung menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengecek barang-barang di dalam cincin itu. Di dalam cincin itu, Tanyun menemukan bahwa hanya ada 230.000 batu roh kelas atas, beberapa senjata pisau tipe api tingkat tinggi, dan beberapa pil obat. Semua ini tidak berharga bagi Tanyun. Setelah itu Tanyun mencibir, "Lu, kamu benar-benar bajingan. Jika kamu jatuh ke tanganku, kamu harus mati." Lalu kemudian Tanyun melanjutkan perjalanannya dan terbang menuju Gunung Abadi Kalingsiansan. Lebih dari setengah jam kemudian, Tanyun telah sampai dan mendarat di hutan bambu di belakang Gunung Changlingxiansan. Lalu Tanyun menyimpan pedang terbangnya dan berjalan ke dalam hutan bambu. Setelah beberapa lama Tanyun memasuki ruangan dan tiba-tiba Tanyun berkata, "Penetua, kapan kamu datang ke pintu dalam?" Tanyun mendapati bahwa Senkinku, tetua gerbang dalam berada di sini bersama Dia Kensen saudaranya. Kedua bersaudara itu tiba-tiba mendengar suara yang familiar. Sen Qingqiu tiba-tiba menoleh ke belakang. Ketika dia melihat Tanyun, air mata keruh mengalir di matanya. "Anak baik, Pak Tua, saya baru saja datang kemarin." Dia memegang Tanyun di tangannya. Air mata membasahi tan jubah Bahuyun, dan menangis dengan gembira. "Anak baik, semua yang terjadi di gerbang dalam, kakak laki-laki saya telah memberitahu saya. Anda tidak mengecewakan saudara saya. Anda juga tidak mengecewakan saya. Dan kamu tidak mengecewakan Nona," ucap dari kakek Sen yaitu Sen Qiu. "Kakek Sen, jangan menangis," ucap dari Tanyun. "Aku tidak menangis, aku hanya senang." Sen Qingqiu melepaskan Tanyun, menyeka air mata dari sudut matanya, dengan ekspresi kerinduan di matanya. "Cucuku, bagaimana dia sekarang?" Cucu di mulutnya adalah Mu Mengji. Saat itu, ketika Mu Mengji memuja pintu dalam, dia mengenali Sen Qingqiu sebagai kakeknya. "Kakek Sen, lebih dari 4 bulan yang lalu, Zian memberitahu saya bahwa Meng Yan sedang berlatih, dan diperkirakan dia tidak akan keluar sampai 1,5 tahun kemudian," kata Tanyun. "Ya." Sen Qingqiu mengangguk, wajahnya tegas. "Bocah bau, cucu perempuanku bisa diserahkan kepadamu. Kamu tidak boleh mengecewakannya." "Kakek Sen, kamu bisa tenang," ucap dari Tanyun hehe tertawa. "Bagaimana kamu bisa meyakinkan Pak Tua ini? Siapa yang tahu kamu akan mengacaukan cucuku?" Sen Qingqiu memelototi Tanyun. "Apakah aku orang seperti itu?" Tanyun menyeringai, lalu melewati Sen Qingqiu, membuang senyumnya, berhenti di depan Sen Qingfeng, dan bertanya, "Sen Tua, murid ini memiliki sesuatu untuk ditanyakan padamu." Sen Qingfeng tertawa berkata, "Kamu memanggil saudara laki-lakiku kakek, tetapi kamu begitu asing denganku. Apakah ini benar-benar bagus?" Tanyun tertegun dan berkata dengan marah, "Murid ini ingin menikahi cucu perempuan dari tetua pertama, dan murid itu harus memanggilnya kakek. Baik, itulah yang kamu katakan, jangan menyesal nanti." Sen Qingfeng tertawa, dan kemudian berkata, "Katakan, ada apa?" "Sen Tua, apakah latar belakang Lu? Bocah Tan, ayah Lu, adalah tetua keempat Xianmen dan Mai, dengan latar belakang yang dalam. Orang tua ini adalah latar belakangnya sangat dalam, sepertinya jika kamu ingin membunuhnya, kamu harus berkonspirasi dengan baik. Jika tidak, jika kamu mengundang ayahnya, itu akan sulit." Sen Qingfeng melihat Ditan dengan tatapan khawatir. "Baiklah." Tanyun mengangguk dengan serius dan berkata dengan jujur, "Sen Tua, kamu dan kakek Sen sama-sama dapat dipercaya olehku. Jadi aku tidak bisa menyembunyikannya. Luo mengirim Duan Zhen untuk membunuhku, tapi aku malah membunuhnya." Sebelum Tanyun selesai berbicara, Sen Qingfeng terkejut. "Tunggu, apa yang kamu bicarakan? Duan Zhen melakukannya, terus kamu membunuhnya. Dia berada di tingkat pertama penyempurnaan jiwa. Jadi kamu membunuhnya," ucap dari Dia Kensen. "Saya juga menghabiskan banyak batu roh dan membeli jimat harta karun sebelum membunuhnya.
Dan lebih dari setengah jam yang lalu, Luwu seharusnya mengatur agar Jiang Xia membunuhku, dan aku menggunakan jimat harta untuk membunuhnya juga. Apa? Sen Qingfeng tampak terkejut. Apakah kamu bercanda? Petik 2, ucap dari Dia Ken Sen. Tidak, aku tidak bercanda. Aku hanya khawatir Luwu tidak akan berhenti memburuku, ucap dari Tan Yun. Sen Qingfeng mengerutkan kening dan berkata setelah keheningan yang lama. Tan Yun, sebenarnya, Nona juga ingin menyingkirkan Luwu. Wanita itu mengetahui bahwa dia mengirim Li Ziquan untuk meracuni rumput giok kebangkitan. Tentu saja Tan Yun tahu tentang masalah ini. Dia pura-pura tidak tahu dan menyarankan dengan suara rendah, Sen tua, mengapa kita tidak bersekongkol untuk menyingkirkan Luwu? Tidak, sama sekali tidak. Sen Qingfeng melambaikan tangannya dengan cepat. Tan Yun, Nona telah dipromosikan menjadi alkemis Zun tingkat rendah. Jika bukan karena pemulihan alkimia, tidak mengherankan bahwa dia akan segera menjadi penatua ramuan di Xianmen dan Mai. Sekarang, Nona, sudah cukup kewalahan untuk memperbaiki pil kebangkitan. Jika Luwu mati saat ini, itu akan menimbulkan masalah bagi Nona. Itu pasti akan mempengaruhi Nona muda dan promosi tetua sekte peri. Mendengar ini, Tan Yun secara alami tidak akan berurusan dengan Luwu sembarangan. Tan Yun masih bingung, Sen tua, ayah Luwu hanyalah penatua keempat dari Xianmen dan Mai. Bahkan jika Luwu meninggal di pintu dalam, ayahnya tidak akan memiliki kekuatan untuk membuat marah kepala divisi pil, kan? Ucap dari Tan Yun. Sen Qingfeng menghela nafas, dan berkata, ayahnya tidak memiliki kekuatan, tetapi guru ayahnya adalah kepala dan Mai Sekte Suci saat ini. Apakah kamu mengerti jika Luwu benar? Benar mati. Ayahnya pergi ke kepala ramuan dari gerbang suci, dan mengatakan bahwa Nona muda tidak akan bisa dipromosikan menjadi penatua ramuan dari gerbang peri. Yah, murid itu mengerti. Tan Yun mengangguk dan berkata, apakah mungkin untuk berurusan dengan Luwu setelah kepala suku dipromosikan menjadi penatua Xianmen dan Mai? Tentu saja, kalau begitu, Luwu pasti akan mati. Sen Qingfeng selesai berbicara, wajahnya tegak. Tan Yun, kamu harus berhenti membuat masalah sekarang, dan membuat musuh di mana-mana, mengerti? Murid mengerti. Tan Yun menjawab dengan suara rendah, Sen tua, saya akan menanyakan satu pertanyaan terakhir kepada Anda. Beritahu saya, petik 2, penatua ketiga Pang Xiyuan, apakah Anda memiliki latar belakang? Hah? Sen Qingfeng mengerutkan kening, dia tidak memiliki latar belakang. Katakan dengan jujur, apakah kamu juga punya masalah dengannya? Ucap dari Dia Ken Sen, tidak. Murid itu hanya bertanya, kata Tan Yun pelan. Kakak kedua, kamu mengatakan bahwa kamu telah pergi menemui Nona. Ucap dari Sen Qiu. Ya, saya pergi ke Huangfu Sun Xing untuk menemui Nona muda kemarin. Dan dia terlalu kuyu. Sudah lebih dari 3 bulan menunggu. Sejak bendera dikibarkan di puncak, gurunya belum datang juga. Jika gurunya tidak datang, apa yang harus saya lakukan? Ucap dari Dia Ken Sen. Mendengar ini, Tan Yun berkata pelan. Kakek Sen, penatua Sen, saya memiliki sesuatu untuk dilakukan. Jadi saya akan mundur dulu. Tan Yun memberi hormat kepada mereka. Dia mengeluarkan pedang terbangnya dan terbang menuju Gunung Abadi Bingking. 2 jam kemudian, Tan Yun menaiki pedang terbang ke puncak gunung dan membungkuk kepala. Murid Tan Yun meminta untuk bertemu denganmu. Lama tidak ada respon. Tan Yun melihat sekeliling lagi dan menemukan bahwa tidak ada orang di puncak. Ia segera mengenakan kain kasa bernapas penyu, menutupi kepala dan seluruh tubuhnya. Tan Yun langsung pergi ke tepi tebing di puncak gunung, di barisan teleportasi yang menuju ke kota Huangfu Fang, dan menanamkan batu roh bermutu tinggi ke mata barisan. Dengan getaran hebat di angkasa, Tan Yun menghilang. Sesaat kemudian, di Huangfu Sengxing di dalam ruang berada di lantai 7, nomor 3 ke paviliun tamu terhormat. Sen Subing mengenakan gaun bunga emas panjang, dan duduk di kursi giok dengan mata kosong. Wajahnya kuyu, matanya yang indah memerah, dan dia kehilangan banyak berat badan. Dia sangat cantik. Dia awalnya kurus dan cantik, tapi sekarang dia sangat kurus sehingga dia tidak bisa menahan perasaan tertekan. Ada keputusasaan yang mendalam di matanya yang indah dan kemerahan.
Dia menunggu dengan penuh semangat selama 3 bulan di Huangfu Sunsing, dan sekarang hanya ada 40 hari tersisa sampai waktu untuk menyerahkan pil penghormatan jiwa, dan tuannya masih belum muncul. Dia tidak bisa membayangkan seperti apa dia dalam 40 hari jika tidak bisa menyerahkan pil pembangkit jiwa, kematian tidaknya pasti tidak terelakkan. Tetapi dia tidak bisa mati. Jika dia mati, siapa yang akan membalaskan dendam ayahnya? Bagaimana saya bisa memenuhi keinginan sekarat ibu saya jika saya mati? Aku belum memenuhi keinginan terakhir ibuku, dan aku belum membalaskan dendam ayahku, ucap dari Sen Subing. Air mata Sen Subing menetes, dan dia membuat pilihan yang sulit. Dia bisa saja menggunakan kepolosannya untuk bertahan hidup. Tapi dia sangat tidak mau, tubuhnya yang bersih dihancurkan oleh Zhou Yun. Kepala Bingking, seseorang ingin bertemu denganmu. Pada saat ini, suara murid perempuan di pelelangan, bergema di luar pintu. Sen Subing menyeka air matanya dan berkata, biarkan dia masuk. Pintu pavilion terbuka dengan lembut. Sen Subing tiba-tiba menoleh ke belakang. Tubuhnya yang halus bergetar, dan dia melihat seorang pria dengan kain kasa bernapas kura-kura masuk. Apakah itu Anda? Sen Subing perlahan bangkit, menatap penuh harap. Melihat penampilan Sen Subing yang kuyu, Tan Yun mengangguk, guru, ini seorang guru. Suara Tan Yun dengan suara kakek tua. Sen Subing tiba-tiba kehilangan kendali atas emosinya. Dia menangis dengan tangisan yang menyayat hati. Dia menabrak lengan Tan Yun dan memeluk Tan Yun dengan erat. Guru, mengapa Anda? Apakah Anda tahu bahwa murid ini telah menunggu Anda selama 3 bulan? Sen Subing menangis seperti seorang anak kecil, merasakan kehangatan dan kelembapan di dadanya. Tan Yun tahu bahwa itu adalah air mata Sen Subing. Tan Yun mengangkat tangannya sedikit, melayang di atas punggung Sen Subing yang lembut dan tanpa tulang. Dan setelah beberapa saat, dia dengan lembut memeluknya dan menepuk punggungnya. Murid yang baik, berhentilah menangis. Guru sedang sibuk baru-baru ini, dan baru saja melihatnya. Bendera di Gunung Abadi Changling dan datang ke sini. Kenapa, ada perlu apa kamu mencari guru? Tan Yun kini menyamar dan harus terus menyamar. Guru, saya mohon Anda membantu murid membuat sepanci pil kebangkitan, ucap Sen Subing sambil tersendak-sendak. Murid bodoh. Tidak perlu meminta ini adalah tugas gurumu untuk membantumu memperbaikinya. Tan Yun mengangkat tangannya dan menyeka air mata dari wajah Sen Subing yang memesona. Jangan menangis. Hanya 40 hari tersisa bagi kita untuk menyerahkan pil kebangkitan. Dapatkah Anda tiba tepat waktu? Sen Subing berkata dengan air mata. Tentu saja aku bisa, ucap dari Tan Yun dengan sombong. Terima kasih, guru. Sen Subing tersenyum, dengan rasa terima kasih yang mendalam di wajahnya yang kuyu. Tuan, Anda sangat baik. Murid saya mencintaimu sampai mati, ucap dari Sen Subing. Guru, ayo, pergi ke istana Bingking Tuer untuk membuat alkimia. Subing menjulurkan ujung lidahnya nakal, mengambil tangan Tan Yun, dan berjalan keluar dari pavilion. Tan Yun ditarik oleh Sen Subing dan baru saja melangkah keluar dari pintu pavilion. Pada saat ini, seorang murid perempuan yang sedang menunggu di pintu pavilion berkata dengan hormat, tamu VIP yang terhormat, Delao meminta generasi muda ini untuk memberitahu Anda bahwa 10 yang Anda inginkan, Delao baru mendapat 5 saja. Kata Delao, tenanglah, aku pasti akan mendapatkan sisanya. Dalam jangka waktu setahun. Begitulah kata-kata dari Delao. Saya telah menyampaikannya kepada Anda. Dan saya pamit pergi. Ucap dari perempuan muda itu. Baiklah. Tan Yun berkata, katakan bahwa aku untuk berterima kasih pada lelaki tua itu. Jika ada waktu di masa depan, lelaki tua ini akan datang kepadanya lagi. Sesaat kemudian, kini Sen Subing dan Tan Yun keluar dari susunan teleportasi dan langsung menuju aula istana Bingking. Hihi. Guru, cepatlah. Ucap Sen Subing dengan senang. Sen Subing menarik Tan Yun dan berlari menuju istana Bingking. Guru, dari pertama kali saya berbicara dengan Anda, murid saya dapat mengatakan bahwa Anda adalah guru yang hebat. Setelah Sen Subing melepaskan tangan Tan Yun, dia tersenyum seperti bunga. Selain itu, di hati muridmu, kamu adalah guru yang baik dan yang paling penting murid ini mencintai guru seperti seorang kakek.
Umurmu sudah tua. Jadi kamu tidak bisa menjalin hubungan dengan muridmu kan? Seperti antara pria dan wanita. Ucap dari Sen Subing. Lagu Sen Subing kembali berkata, Guru, apakah Anda ingin membuat alkimia di aula? Atau di tempat lain? Di aula. Tetapi aku tidak ingin ada orang lain menggangguku. Terkecuali kamu saja agar bisa melihatnya. Ucap dari Tanyun. Baiklah guru, Sen Subing mendorong pintu kuil, mengundang Tan Yun ke istana Bingking, dan menatap Tan Yun, matanya yang indah penuh antisipasi. Apa yang kamu lakukan murid bodoh? Di mana tungkunya? Tan Yun mengerutkan kening. Ah, guru, tungku Pultuer hanyalah senjata agung tingkat rendah, apakah Anda yakin ingin menggunakannya? Ucap dari Sen Subing. Sen Subing kemudian berkata lagi, murid ini ingin membantu guru tapi aku tidak punya tungku pil kelas atas, aku tidak tahu apakah tungku kelas rendah ini akan berguna untuk guru, ucap dari Sen Subing. Jadi sebenarnya, kamu tidak bisa memurnikan pil Zun kelas atas, siapa yang mengajarimu alkimia, ucap dari Tanyun. Ini ayahku. Sen Subing ketika menyebutkan kata tujuh ayah, senyumnya mengeras di wajahnya. Ada sentuhan kesedihan di matanya. Dan matanya yang indah penuh dengan air mata. Mendengar ini, Tan Yun tidak bisa mengkritik ayahnya lagi. Jadi dia berkata, ingatlah perkataan guru, selama Anda memiliki tingkat pengetahuan yang dalam, Anda dapat melanggar aturan. Bahkan jika Anda adalah hanya memiliki kuali obat berkualitas rendah, Anda masih bisa membuat pil obat berkualitas tinggi. Baik guru, aku ingat. Sen Subing menyeka air mata dari matanya. Ada apa ketika kamu menyebut ayahmu? Mengapa kamu menangis? Tanya Tan Yun. Sen Subing tiba-tiba berlutut dan bersujud. Guru, murid ini dapat menebak bahwa Anda adalah senior Sekte Suci. Status Anda harus lebih tinggi dari kepala pil Sekte Suci. Murid ini ada beberapa hal, tolong Anda menegakkan keadilan untukku. Bicaralah ketika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan. Tan Yun membungkuk untuk membantu Sen Subing berdiri. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.